Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesempatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cinta ini, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita, ibadah talabul ilmi kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kenikmatannya kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau yang tetap istiqamah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di atas jalan yang lurus mengikuti jejak beliau sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak di hari kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman yang dikarang oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki cabang yang ke-36 yang berjudul At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa. Artinya tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam beberapa ayat dan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sebagai hamba dan umat untuk senantiasa ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana ayat yang kami baca di pembukaan tadi, yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian ta'awun. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong antara satu sama lain. 'Alal birri wat taqwa. Tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbolehkan di dalam Islam adalah tolong menolong 'alal birri wat taqwa. Allah gariskan di ayat ini 'alal birri wat taqwa, yaitu tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan juga janganlah kalian tolong menolong di dalam al-udwan, di dalam permusuhan. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam satu sisi, tetapi sebaliknya Allah melarang kepada kita untuk saling tolong menolong di dalam sisi yang lainnya. Sisi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah gariskan 'alal birri wat taqwa, yaitu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa makna albir? Yaitu kebaikan. Para ulama mengatakan albir yaitu kebaikan bimakna, artinya adalah kullu ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wal hadith. Kebaikan itu adalah setiap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an maupun setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ya, jadi setiap segala sesuatu yang kita dapati sifatnya perintah di dalam Al-Quran atau perintah di dalam hadis Rasulullah SAW, maka itu dinamakan albir, yaitu kebaikan. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah, dan hendaklah kalian mendirikan salat. Maka salat ini dinamakan albir, yaitu kebaikan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong di dalam mendirikan salat. Contohnya, masjid yang sudah kita bangun ini tentu kita membangunnya dalam keadaan bergotong royong. Ada yang menyumbangkan tenaganya, ada yang menyumbangkan hartanya, ada yang menyumbangkan idenya, ada yang menyumbangkan pikirannya. Inilah bagian dari at-ta'awun 'alal birri. Inilah bagian dari tolong menolong di dalam kebaikan. Sehingga dari gotong royong, dari tolong menolong yang kita lakukan tadi, terbangunlah sebuah masjid yang indah, masjid yang bagus dan nyaman untuk dilakukan ibadah salat di dalamnya. Ini yang dinamakan at-ta'awun 'alal birri. Tolong menolong di dalam kebaikan, di dalam merealisasikan perintah Allah tadi wa aqimus shalah. Sehingga dengan adanya masjid ini kita bisa mendirikan salat secara berjamaah. Sehingga dengan adanya masjid ini kita bisa melaksanakan ibadah salat di dalamnya dalam keadaan nyaman. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan wa aqimus shalah. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tolong menolong di dalam ketakwaan. Apa makna takwa? Para ulama mengatakan makna takwa yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, takwa itu adalah setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah kemudian kita meninggalkannya. Kullu ma nahallahu anhu fil Quran wa ma naha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi wat tarku minhu.
Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, kemudian kita menjauhinya, meninggalkannya, itulah makna takwa. Contoh, kita tolong menolong di dalam ketakwaan, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam ayat ini maupun di dalam hadis beliau. Di dalam Al-Quran Allah melarang kepada kita untuk menjauhi yang namanya minuman keras. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tolong menolong untuk menjauhkan minuman keras dari kehidupan kita maupun kehidupan keluarga kita. Yaitu dengan melakukan an-nahyu anil munkar. Mencegah kemungkaran, terjadinya kemungkaran di sekitar kita. Ketika ada orang yang melakukan kemungkaran, maka disitulah kita dibutuhkan untuk tolong menolong di dalam mencegah kemungkaran itu. Antara satu sama lain, ada yang melihat, dia kemudian melaporkan kepada yang berwenang, misalnya ketua RT atau ketua RW. Dia mengatakan kepada Pak RT mohon untuk dicegah. Di daerah sana ada pemuda-pemuda yang suka mabuk-mabukan, suka minuman keras, suka membuat onar dan sebagainya. Maka kemudian Pak RT tadi juga meminta bantuan kepada warga untuk sama-sama membantunya di dalam mencegah kemungkaran itu. Menasehati para pemuda tadi, meminta kepada mereka untuk tidak meminum minuman keras, untuk tidak membawa minuman keras di area atau lingkungan tempat tinggal mereka. Inilah bagian dari at-ta'awun 'ala taqwa. Bagian dari tolong menolong di dalam ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua ini Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Janganlah tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian sebaliknya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan di dalam permusuhan. Kebalikan dari ayat yang pertama tadi atau dari sebelumnya, ayat sebelumnya, Allah melarang kepada kita untuk tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan di dalam permusuhan. Contohnya, di dalam perbuatan dosa, kalau ada yang meminta tolong kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa, apakah itu diperbolehkan bagi kita untuk menolongnya? Saya memberikan contoh, ada yang pernah curhat kepada kami. Ustadz, bagaimana hukumnya ketika saya pergi ke luar negeri atau ke daerah misalnya ke negara Eropa, ya, dalam rangka tugas atau dalam rangka untuk healing, jalan-jalan, kemudian ada teman yang nitip suruh belikan minuman keras merek tertentu yang ada di negara itu yang tidak ada di negara kita atau di Indonesia. Boleh nggak saya belikan Ustadz? Nitip. Saya nggak minum, cuma membelikan aja. Duitnya juga duit teman saya. Saya cuma membantu teman saya untuk membelikan. Karena memang pada saat itu saya pergi ke negeri itu, minuman keras ini hanya terdapat di negara itu dan tidak terdapat di negara kita. Boleh nggak saya belikan Ustaz? Kira-kira jawabannya boleh nggak? Nggak boleh. Masya Allah, wajib nggak boleh. Karena kalau kita memberikan hal itu, mengiyakan permintaan teman kita sekalipun, itulah bagian dari wala ta'awanu atau bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bagian dari tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Saya cuma belikan aja ke Ustadz, saya nggak bayarin, saya nggak minum, cuma belikan. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena itu bagian dari tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Ya, walaupun hanya membelikan saja, walaupun hanya ya nitip, bahasanya nitip, tapi itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena dengan Anda membelikan minuman keras tadi sesuai dengan permintaan teman Anda,
itu sama saja Anda telah menjerumuskan dia di dalam perbuatan dosa. Dengan adanya minuman keras tadi sehingga dia minum, dia telah melakukan perbuatan dosa dan Anda yang ikut membelinya termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Atau tolong menolong di dalam permusuhan. Itu juga termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah tadi. Contohnya misalnya ketika ada dua orang teman kita yang saling bermusuhan, yang saling bertengkar. Kemudian tiba-tiba hadir kita ikut, kalau bahasanya mengompori, ya, teman kita tadi untuk semakin saling bermusuhan di antara mereka, itu juga bagian dari ta'awun 'alal udwan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah. Kamu lagi musuhan sama temenmu? Iya. Lagi musuhan sama dia? Iya. Udah gak apa-apa, musuhan aja lanjut, gak apa-apa. Dia tuh memang layak untuk dimusuhi. Dia layak untuk dibenci. Gak usah temenan sama dia. Biasanya kalau kita lihat, mohon maaf, yang terbiasa terjadi di luar sana. Kalau ada teman kita, saudara kita yang lagi bermusuhan sama orang lain, biasanya apa yang terjadi? Bukannya kita malah mendamaikan mereka supaya tidak bermusuhan, tapi sebaliknya. Kita justru lebih cenderung mengompori mereka supaya semakin saling bermusuhan. Wah, udah cocok kamu kalau bermusuhan sama dia. Saya gak suka sama dia. Dia memang orangnya gak layak untuk dijadikan teman. Ya. Dia orangnya membawa apa tuh namanya toksik. Ya. Istilah anak sekarang. Toksik. Membawa racun di dalam kehidupan kita. Udah gak usah ditemenin aja ya. Iya gak usah temenin. Boleh gak seperti itu di dalam Islam? Jamaah sekalian rahmatullah Allah. Justru kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, ketika ada teman kita yang saling bermusuhan, apa yang harus kita lakukan? Wa aslihu dzata bainikum, kata Allah. Perbaiki hubungan di antara mereka, kita damaikan. Agar bagaimana dua teman kita tadi yang saling bermusuhan tadi menjadi tidak bermusuhan lagi, bukan malah sebaliknya. Ada teman kita yang kemudian cerita kalau dia misalnya bermusuhan dengan orang lain, ya dia lagi berantem dengan orang lain. Justru saat itulah kesempatan bagi kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu dengan mendamaikan mereka. Bukan malah sebaliknya kita mengompori dia untuk tetap bermusuhan dengan orang itu. Bahkan kita menunjukkan seakan-akan kita juga ikut bermusuhan dengan orang yang dia musuhi. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam, ya mas sekalian rahmatullahi Allah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Maidah tadi, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh yang kita dapati di dalam kitab sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, mereka hidup saling tolong-menolong di antara mereka di dalam kebaikan. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang tinggal di kota Mekah, untuk hijrah ke kota Madinah. Ya, meninggalkan daerah tanah kelahiran mereka yang ada di kota Mekah, ya, menuju ke satu tempat yang jauh dari kota Mekah, yaitu kota Madinah, dengan tidak membawa harta yang mereka miliki, dengan meninggalkan harta pekerjaan yang mereka miliki. Kemudian sesampainya mereka di kota Madinah, apa yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk kota Madinah pada saat itu? Mereka penduduk kota Madinah bahu-membahu di dalam memberikan pertolongan mereka kepada sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin. Bahkan mereka rela memberikan bukan hanya waktu
waktu, bukan hanya tenaga, bahkan harta dan jiwa mereka untuk memberikan pertolongan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada satu amalan utama yang dimiliki oleh sahabat Ansar atau sahabat yang asli dari kota Madinah yang mereka miliki sampai Allah memuji mereka. Apa amalan utama yang mereka miliki? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudara mereka dari kalangan muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Ya, di dalam riwayat disebutkan seperti mana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan salah satu sahabat Ansor. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi? Beliau mengatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya, wahai sahabatku, aku memiliki 2 rumah. Silakan engkau pilih rumah mana yang engkau senangi. Salah satu dari 2 rumah yang aku miliki tadi. Aku memiliki 2 kendaraan, 2 binatang tunggangan. Silakan engkau pilih mana binatang tunggangan yang engkau senangi dari 2 binatang tunggangan yang aku miliki. Silakan engkau ambil. Bahkan di dalam riwayat disebutkan, mohon maaf, ya, para sahabat Ansor mengatakan, aku memiliki 2 istri. Silakan engkau pilih mana di antara 2 istri yang menurut engkau senangi, maka akan aku ceraikan salah satu di antara mereka, kemudian silakan engkau nikahi. Ini disebutkan di dalam riwayat. Saking cintanya mereka, ta'awun mereka kepada sahabat-sahabat muhajirin. Karena mereka tahu sahabat-sahabat muhajirin ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah tidak membawa harta sama sekali. Harta yang mereka miliki, yang mereka kumpulkan di kota Mekah, semuanya mereka tinggalkan. Sehingga mereka ketika hijrah ke Madinah hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh mereka saja. Maka saat itulah kemudian sahabat-sahabat Ansor berperan, memberikan bantuannya, memberikan pertolongannya, ta'awunnya kepada sahabat-sahabat muhajirin. Makanya kemudian di dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an dan juga sahabat Abu Sa'id al-Khudri, bainama nahnu fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari kami para sahabat bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatin. Kemudian ketika kita bersafar bersama Rasulullah, idja'a rajulun ala rahilatin lahu, datanglah seseorang menaiki binatang tunggangannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Kemudian orang ini turun dari binatang tunggangannya, dia seperti orang kebingungan. Dia noleh kanan, noleh kiri, kayak mencari sesuatu. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah melihat salah satu di antara sahabatnya dalam keadaan kebingungan, seakan-akan atau seperti meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya, tapi malu untuk mengatakan. Kan kebiasaan kita kalau ingin meminta pertolongan kepada orang lain kan malu untuk mengatakan. Biasanya terlihat kalau orang lagi kebingungan, oh tuh orangnya butuh pertolongan, dia pingin minta pertolongan, cuman dia malu untuk mengatakan. Sama seperti sahabat ini. Ketika dia turun dari binatang tunggangannya, dia bingung. Noleh kanan, noleh kiri, kayak orang kebingungan. Ya. Keadaan dia saat itu seperti meminta pertolongan, tapi dia tidak mengutarakannya.
tidak mengatakannya kepada sahabat-sahabat yang lain kalau dia itu butuh pertolongan. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika melihat hal ini, apa yang beliau katakan? Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lahu. Siapapun di antara kalian ketika melihat ada saudaranya, ada temannya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan untuk memikul barangnya. Ternyata orang ini atau sahabat ini, dia lagi cari bantuan, kira-kira siapa yang mau membantu dia untuk membawa, memikul barang yang dia miliki, yang ada di binatang tunggangannya. Maka Rasulullah mengatakan, siapapun yang melihat orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan untuk membawa dan memikul barangnya, maka bantulah dia. Begitu juga siapapun yang tidak memiliki perbekalan di dalam safarnya, di dalam perjalanannya, maka bantulah dia dengan memberikan sedikit perbekalan ataupun di dalam memberikan bekal zat kepada yang membutuhkan tadi. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh ketika kita dalam keadaan safar bersama teman-teman kita, mungkin satu rombongan bis, ya, jamaah Masjid Al-Ikhlas healing ke misalnya keluar kota atau keluar daerah misalnya, ya, jalan-jalan kemana. Pasti ketika safar tadi, berpergian tadi, ada yang membutuhkan bantuan dari sisi biaya. Ya, seorang masing-masing harus mengumpulkan yuran uang 1 juta rupiah. Tapi saya punyanya cuma 100 ribu, bisa ikut nggak ya? Ada juga yang membutuhkan pertolongan dari sisi apa? Untuk membantu mengangkat barangnya dan sebagainya. Saya barangnya banyak, bekalnya banyak, jajannya banyak, tapi saya nggak kuat untuk angkat. Ayo dong bantu. Disitulah kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menunjukkan sikap kita ketika bersama sahabat kita dalam satu safar tadi, dalam berpergian tadi, untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada teman kita yang pingin ikut safar, ikut pergi tapi nggak cukup biayanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan saja, udahlah kalau nggak cukup biaya nggak usah ikut. Lagian udah tahu nggak punya duit mau ikut aja, udah di rumah aja dah, jagain masjid aja dah, nggak usah ikut healing. Ngerepotin orang aja kamu. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ya. Atau misalnya ada teman kita, dia biaya ada, tapi dia nggak punya tenaga, dia bawa bekalnya banyak, jajannya banyak. Ya, karena mungkin dia punya niatan baik untuk berbagi kepada teman-teman safarnya nanti ketika di perjalanan. Tapi dia nggak punya tenaga. Dia nggak mampu untuk angkat barangnya. Kira-kira bagaimana respon kita menghadapi teman kita yang seperti, udahlah nggak usah bawa banyak-banyak, ngapain juga kamu, udah tinggal aja dah. Bawa semampunya aja. Kamu nih ngerepotin orang lain aja. Mau bawa barang banyak tapi nggak mampu memikulnya. Apakah seperti itu sikap kita dengan saudara kita sesama muslim? Tentu jawabannya tidak. Dari kisah tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bahu-membahu di dalam memberikan pertolongan kepada saudara kita. Tolong menolong. Yang tidak punya biaya kita bantu dengan biaya. Yang tidak punya tenaga untuk memikul barang bawaannya kita bantu memikul barang bawaannya. Rasulullah memberikan contoh dalam keadaan safar. Kenapa? Karena biasanya dalam keadaan safar itu, mohon maaf, sikap asli seseorang akan terlihat. Yang biasanya suka tolong menolong, yang biasanya suka tolong orang lain akan terlihat. Yang biasanya ogah-ogahan, gak peduli dengan urusan orang lain juga akan terlihat. Maka kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah tadi dalam keadaan safar. Contoh misalnya jamaah Masjid Al-Ikhlas, ya, punya keinginan untuk naik atau daki gunung. Coba. Disitulah nanti akan terlihat
Oh, Pak Joko ini gimana ya orangnya? Kalau lihat saudaranya lagi sakit, lagi butuh bantuan, kira-kira dia bantu atau tidak? Disitulah nanti sikap seseorang akan terlihat. Kalau dia tipe orang yang suka tolong orang lain, maka saat itulah dia akan berada di garda terdepan untuk membantu setiap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sahabatnya. Kamu butuh bantuan apa? Kamu kurang biaya? Ya sudah nih aku bantu. Kamu butuh bantuan apa? Butuh bantuan angkat barang? Ya sudah sini biar aku angkati aja barang kamu. Kamu kenapa? Kamu lagi sakit nih, aku punya obat, silakan diminum obatnya. Di saat itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan safar. Ya, bagaimana sikap kita di dalam memberikan ta'awun kita kepada saudara kita. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majalatu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, kapan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam memberikan ta'awun kepada sesama kita. Amma majalatu ta'awun fababuha wasi' jiddan la yakadu ya'ti alaihi 'addun wala hasar. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberikan pertolongan, saling tolong menolong di antara kita dalam berbagai hal. Bukan hanya dalam satu sisi saja, tetapi dalam berbagai hal. Contohnya apa? Ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong. Contohnya apa? Tablighu da'watullah ilan nas. Di dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Saya kasih contoh yang ringan misalnya. Kita sudah punya masjid yang sangat bagus seperti ini. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tentu masjid ini tidak bisa dimakmurkan hanya oleh satu orang saja. Tapi disitulah kita membutuhkan ta'awun, saling tolong menolong di dalam memakmurkan masjid. Saya yakin Pak Haji Dedi sebagai ketua DKM masjid ini nggak bisa beliau memakmurkan masjid ini sendirian. Tentu beliau membutuhkan uluran pertolongan kita semua sebagai jamaah, sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar masjid ini untuk memberikan pertolongan kita. Maka kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bagaimana orang bisa memberikan pertolongannya sesuai dengan apa yang dia miliki. Contoh, ya, kita termasuk orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan masjid ini? Kita berikan sedikit rezeki kita yang Allah berikan kepada kita untuk disumbangkan ke masjid. Kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memiliki ide-ide yang cemerlang. Apa yang bisa kita berikan untuk memakmurkan masjid ini? Kita sampaikan kepada ketua DKM, kepada pengurus DKM bagaimana masjid ini bisa makmur seperti mana masjid-masjid yang lainnya dengan ide-ide yang kita berikan, dengan program-program yang kita miliki, kita sampaikan saja. Atau misalnya kita bisa membantu untuk memakmurkan masjid ini dari sisi tenaga yang kita miliki. Maka di saat masjid ini membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita, apa yang bisa kita berikan? Kita bantu dengan tenaga yang kita miliki. Ketika masjid ya memiliki program ya bersih-bersih masjid misalnya, kita datang untuk ikut membantu membersihkan masjid ini. Apapun yang bisa, apapun yang kita miliki, mari sama-sama kita sumbangkan untuk masjid yang kita cintai ini. Inilah bagian dari at-ta'awun fi tablighi da'watillah. Tolong menolong di dalam menyampaikan dan menyerukan ajaran Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyampaikan dakwah. Jangan sampai ada di antara kita, mohon maaf, yang memiliki sikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan kondisi masjid yang ada di sekitar kita. Kan saya bukan pengurus masjidnya, biarin aja dah pengurus masjidnya yang melakukan hal itu.
Ah, saya kan bukan ketua DKM-nya, biarkan aja ketua DKM-nya. Saling apa? Melempar ataupun saling melepaskan beban kepada orang lain atau mengandalkan orang lain. Bukan saya pengurusnya, bukan saya ketua DKM-nya. Saya nggak peduli, biarin aja dah, terserah dah mau diapain masjid. Tidak, jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah. Disinilah Allah perintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apapun modal yang kita miliki, apapun kemampuan yang kita miliki, mari sama-sama kita curahkan. Mari sama-sama kita keluarkan untuk kemakmuran masjid ini seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'awun di sini bisa sifatnya apa? Membantu kebutuhan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Misalnya ada di antara teman kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita untuk mencukupi kebutuhannya. Apa yang harus kita lakukan? Disitulah peran kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa qurbatan an mu'minin naffasallahu qurbatan fil akhirah." Barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya, kebutuhan temannya, kebutuhan tetangganya, di saat tetangga, teman dan saudaranya tadi membutuhkan bantuan, naffasallahu anhu qurbatan fil akhirah. Maka Allah akan mencukupi kebutuhannya di akhirat kelak. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man yassaru ala mu'sirin yassarallahu anhu fil akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan saudara-saudaranya, urusan tetangganya, urusan temannya di dunia, maka Allah juga akan mudahkan urusannya nanti di akhirat kelak. Ketika ada tetangga kita yang butuh bantuan kita, ayo mari kita bantu. Ya. Ketika ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita, mari kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu tetangga kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara kita? Contoh misalnya, alhamdulillah kita di Villa Anggrek ini Masya Allah luar biasa. Guyupnya, rukunnya luar biasa. Contoh misalnya ketika ada teman kita atau saudara kita yang mengalami musibah, diuji oleh Allah dengan adanya kematian salah satu anggota keluarganya, apa yang kita lakukan? Masya Allah, alhamdulillah kita gercep, gerak cepat. Ada yang membantu dari sisi tenaga, ada yang membantu dari sisi biaya, ada yang membantu dari sisi ide dan sebagainya. Ya telepon sana, telepon sini, di pemakaman, memakamnya di sini dan sebagainya. Masya Allah, ini yang harus kita pertahankan, hal seperti ini. Jangan sampai mohon maaf ketika ada yang meninggal, ketika ada yang sakit, kita nggak peduli. Udah biarkan aja lah, itu bukan keluarga saya, itu bukan saudara saya, ya biarkan aja dah, nggak peduli saya. Dia juga nggak pernah peduli dengan kehidupan saya. Tidak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara contoh majalah ya kita di dalam memberikan pertolongan kita, di dalam memberikan bantuan kita, ta'awun kita di dalam al-birri wa taqwa. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fawaid ta'awun 'alal birri wa taqwa. Selanjutnya apa faedah ketika kita saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan? Yang pertama, yu'addi ila istima'il muslimin wa ta'aluf qulubuhum wa nabdul firqah bainahum. Akan menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita terhadap saudara kita. Dengan adanya budaya saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan akan menimbulkan rasa cinta kita di dalam diri kita terhadap saudara kita. Wa nabdul firqah, sehingga terjadinya kerukunan. Berbeda kalau kita tidak peduli dengan kondisi saudara kita, tidak peduli dengan kondisi tetangga kita, apa yang terjadi? Akan terjadi yang namanya perpecahan. Gak rukun, sama tetangga berantem mulu. Ya, hampir setiap hari di media sosial kita disuguhkan video orang berantem sama tetangganya, gara-gara parkir mobil, gara-gara inilah. Kenapa? Karena tadi gak
membuat tolong menolong di dalam diri mereka dengan tetangganya. Padahal at-ta'awun 'alal birri wa taqwa akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan kerukunan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wasilatul usul muslimin 'ala maqalibihim duna ta'ab wa masyaqqah. Dengan jiwa tolong menolong akan terjadi yang namanya apa? Duna ta'abin wa masyaqqah. Kita tidak akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sulit, ada tetangga yang membantu kita, ada tetangga yang ikut memudahkan urusan kita. Begitu juga sebaliknya, ketika tetangga kita mengalami kesulitan, kita yang ikut membantunya, kita yang ikut menolongnya, memudahkan urusannya, ya, maka kehidupan kita akan menjadi lebih mudah dengan adanya ta'awun tadi. Kemudian yang ketiga, yazidul ta'awun min quwwatil mu'minin min dilalil istima' kalimatihim wa tauhidihim. Dengan adanya ta'awun, persatuan umat Islam ini semakin kokoh, semakin kuat. Gak ada yang namanya perpecahan di antara umat Islam. Gak ada yang namanya kubu-kubuan. Kamu kubu ini, saya kubu ini, kita beda kubu, ya kan? Gak usah saling colek-mencolek, ya, masing-masing kubunya beda. Enggak. Apalagi sekarang kan musim pemilu, pasti pilihannya beda-beda, ya kan? Ada yang milih kubu A, ada yang milih kubu B, ada yang milih kubu C. Jangan sampai pilihan yang berbeda-beda tadi menimbulkan perpecahan. Jangan sampai pilihan yang berbeda-beda tadi kita nggak mau tolong-menolong. Saya nggak mau nolong dia, kenapa? Karena dia milihnya kubu A, saya milihnya kubu B, beda kita. Nggak boleh jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Boleh nggak seperti itu, Bapak Budi? Karena beda pilihan, beda kubu, akhirnya nggak mau tolong. Kemudian yang selanjutnya, li'annal jaza min jinsil amal. Karena balasan itu disesuaikan dengan amal perbuatan. Kalau kita suka membantu dan menolong orang lain, yakinlah suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan, orang juga akan membantu kita. Tapi sebaliknya kalau kita ogah-ogahan, gak mau tolong orang lain ketika orang membutuhkan pertolongan, yakin suatu saat nanti ketika kita membutuhkan pertolongan gak ada yang datang membantu kita. Ngapain saya tolong dia, orang dia juga gak pernah nolong orang lain. Al-jaza min jinsil amal. Karena balasan itu disesuaikan dengan amal yang kita lakukan. Kita sering menolong orang lain, insya Allah orang juga akan menolong kita. Kemudian yang terakhir, at-ta'awun hiya sifatun yuhibbuhullah fi 'abdihi. Tolong menolong adalah termasuk sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kita sebagai hamba-hambanya. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahmatullah, mari kita budayakan tolong menolong di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, tolong menolong yang dibenarkan di dalam Islam hanya tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau ada teman kita, ada saudara kita yang meminta pertolongan kepada kita di dalam perbuatan maksiat, jangan pernah membantunya. Bilang, katakan kepadanya, maaf, saya tidak akan membantu kamu karena ini termasuk perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua ya sebagai jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini, sebagai warga Villa Anggrek, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan untuk memiliki budaya saling tolong menolong di antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita tutup dan kita akhiri majelis ilmu kita pada pagi hari ini, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.